Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan menerjemahkan kembali dari sebuah situs gereja yaitu Nak Today, sebuah artikel yang sangat penting untuk gereja regional Asia Tenggara. Kita buka saja dulu ya. Ini, a warm welcome for the new ministers. Sebuah sambutan hangat untuk para pemangku jabatan yang baru. The roughly 800 church members in Timor-Leste have a new district apostle. Sekitar kasarnya sejumlah 800 anggota gereja di Timor-Leste memiliki seorang rasul distrik yang baru. The new apostolic church in this young nation is now being overseen by the Southeast Asia district. Gereja kerasulan baru di negara yang masih muda ini kini dirawat oleh distrik Asia Tenggara. Here is more on this change and its background. Berikut selengkapnya tentang perubahan dan latar belakangnya. The country officially known as Democratic Republic of Timor-Leste is located between Indonesia and Australia. Negara yang secara resmi dikenal sebagai Republik Demokratik Timor-Leste berlokasi di antara Indonesia dan Australia. For around 400 years, the eastern part of the island of Timor was under Portuguese colonial rule. Selama lebih dari 400 tahun, bagian timur dari Pulau Timor berada di bawah pemerintahan kolonial Portugis. After Portugal's withdrawal in 1974, the region experienced a period of political instability. Setelah penarikan Portugal pada tahun 1974, wilayah tersebut mengalami sebuah periode ketidakstabilan politis. In a United Nations supervised referendum in 1999, the majority of the population voted in favor of independence. Dalam sebuah referendum yang diawasi oleh PBB pada tahun 1999, mayoritas penduduk memilih kemerdekaan. Timor-Leste has been an independent state since 2002. Timor-Leste telah menjadi sebuah negara yang independen sejak tahun 2002. Agak unik ya, karena kan Timor ya pernah, maksudnya bagian dari Indonesia, tapi kayaknya tidak disebut di sini. It was during this period of new beginnings that the first new apostolic congregations emerged. Selama periode permulaan yang baru ini, sidang-sidang jemaat kerasulan baru yang pertama muncul. Until the end of 2025, the new Apostolic Church of Western Germany was responsible for the pastoral care of the congregations in Timor-Leste. Sampai pada akhir 2025, Gereja Kerasulan Baru Jerman bagian Barat bertanggung jawab atas perawatan pastoral sidang-sidang jemaat di Timor-Leste, reflecting the historical connection to Portuguese-speaking regions, bercermin dari hubungan historis dengan wilayah yang berbahasa Portugis. In the meantime, however, organizational ties with Southeast Asia have grown stronger. Sementara itu, namun demikian, ikatan organisasional dengan Asia Tenggara telah menjadi semakin kuat. As a result, responsibility for Timor-Leste has now been transferred to the District Apostle Area Southeast Asia, which also includes the neighboring countries of Indonesia and the Philippines. Sebagai hasilnya, tanggung jawab untuk Timor-Leste kini telah diserahkan kepada wilayah Rasul Distrik Asia Tenggara yang juga mencakup negara-negara tetangga yaitu Indonesia dan Filipina. Formal handover, penyerahan atau peralihan formal. Apostle Dimitrios Dinis traveled to Timor-Leste in January 2026 on behalf of District Apostle Stefan Perciel to oversee the handover. Rasul Dimitrios Dinis melakukan perjalanan ke Timor-Leste pada Januari 2026 mewakili Rasul Distrik Stefan Perciel untuk melakukan penyerahan itu.
On 22 January, a general meeting of the religious association took place, during which the board was elected and additional members were appointed. Pada 22 Januari, sebuah pertemuan umum dari asosiasi keagamaan berlangsung yang selama pada waktu itu badan pengurus dipilih dan anggota-anggota tambahan ditunjuk. The following day, meetings were held at a law firm with the main focus on clarifying the ownership status of the land in accordance with Timor-Leste's legal requirements. Hari berikutnya, pertemuan-pertemuan dilaksanakan di sebuah firma hukum dengan fokus utama memperjelas status kepemilikan negara atau tanah itu sesuai dengan persyaratan legal atau hukum Timor-Leste. Divine Services and Meetings, kebaktian-kebaktian dan pertemuan-pertemuan. On Saturday morning, 24 January 2026, Apostle Dinis conducted a divine service for ministers, attended by 70 ministers and their partners. Pada Sabtu pagi, 24 Januari 2026, Rasul Dinis memimpin sebuah kebaktian untuk pemangku jawatan yang dihadiri oleh 70 pemangku jawatan dan pasangan mereka. This was followed by the official handover of responsibility for Timor-Leste. Hal ini diikuti oleh penyerahan secara resmi akan tanggung jawab Timor-Leste. Edis Nugroho officially addressed the church members in Timor-Leste for the first time as the responsible district apostle and was warmly welcomed, as was Apostle Aris Kusnandar. Edis Nugroho secara resmi memberikan sambutan kepada para anggota gereja di Timor-Leste untuk pertama kalinya sebagai Rasul Distrik yang bertanggung jawab atas negeri tersebut dan disambut dengan hangat. Begitu juga Rasul Aris Kusnandar. On Sunday, 25 January 2026, District Apostle Edis Nugroho conducted his first divine services in Timor-Leste in the congregations of Bairopite and Behau. Pada Minggu 25 Januari 2026, Rasul Distrik Edis Nugroho memimpin kebaktian pertamanya di Timor-Leste di sidang-sidang jemaat Bairopite dan Behau. The sermon was translated from Indonesian into Tetum. Khotbah diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Tetum. After the service, the Behau congregation hosted a small celebration with traditional dances, music, and a meal for everyone to enjoy. Setelah kebaktian itu, sidang jemaat Behau menyelenggarakan sebuah perayaan kecil dengan tari-tarian tradisional, musik, dan makanan untuk setiap orang untuk dinikmati. On Monday, the group visited the congregations in Konsin, Hera, and Terra Santa. Pada hari Senin, rombongan itu mengunjungi sidang-sidang jemaat Konsin, Hera, dan Terra Santa. They received a warm and inviting welcome everywhere they went. Mereka menerima sambutan yang hangat dan mengundang kemanapun mereka pergi. In the afternoon, the district apostle met with the ministers to deepen our concept of ministry with them and discuss organizational matters. Pada sore hari, Rasul Distrik berjumpa dengan para pemujawatan untuk memperdalam konsep jawatan kita bersama mereka dan membahas perkara-perkara atau persoalan organisasional. On Tuesday, numerous members came to the airport in Dili to say goodbye to the guests. Pada hari Selasa, sejumlah anggota datang ke bandara di Dili untuk mengucapkan perpisahan pada para tamu. Historical background, latar belakang sejarah. The New Apostolic Church has been present in Timor-Leste since the early 2000s and has steadily developed over the years. Gereja Kerasulan baru telah hadir di Timor-Leste sejak awal tahun 2000-an dan telah berkembang dengan stabil selama tahun-tahun belakangan. The first church contacts and visits can be traced back to District Apostle Armin Brickman, who traveled to the young country several times to conduct pastoral visits and hold divine services. Kontak-kontak gereja yang pertama dan kunjungan-kunjungannya dapat dilacak pada
kembali pada Rasul Distrik Armin Brigman yang melakukan perjalanan ke negara muda tersebut beberapa kali untuk memimpin kunjungan-kunjungan pastoral dan memimpin kebaktian. By the mid-2010s, stable congregations had been established. Pada pertengahan tahun 2010-an, sidang-sidang jemaat yang stabil telah berdiri. The legal recognition of the church as a religious association in Timor-Leste further strengthened its foundations. Pengakuan secara hukum atau legal dari gereja terhadap gereja sebagai asosiasi keagamaan di Timor-Leste lebih lanjut memperkuat fondasi-fondasinya. Today, the New Apostolic Church in Timor-Leste comprises 12 congregations with approximately 800 members and 29 ministers. Pada saat ini, Gereja Kausun Baru di Timor-Leste mencakup 12 sidang jemaat dengan sekitar 800 anggota dan 29 pemangku jawatan. Kita lihat foto-fotonya ya. Nah, ini ada Rasul Distrik, sebelah kanan ada Rasul Dimitrios Dinis, Pisareko, Rasul Aris Kusnanda, dan yang lain saya tidak kenal. Ini Rasul Dinis memimpin kebaktian, ada penjemahnya ibu-ibu. Ini kayaknya kenal nih, kayaknya pernah ketemu di Surabaya nih, Mbak Milenia Hana kalau nggak salah. Nah, ini pas salaman mau pulang, sambutan, suasana sidang jemaat. Ada yang tari-tarian tradisional ya. Lagi makan atau bersama. Ya, begitu saja teman-teman. Untuk memulai kembali latihan penerjemahan kita untuk artikel NAK Today atau yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.